QRIS Journey, QRIS Quick Response Code Indonesian Standard dari awal peluncurannya hingga pencapaian terkini di tahun ke-2026 sebelum kehadiran QRIS. Lanskap pembayaran digital di Indonesia bersifat terfragmentasi. Setiap penyedia jasa pembayaran seperti dompet digital atau bank memiliki kode QR sendiri yang tidak terhubung satu sama lain. Kondisi ini menyulitkan merchant yang harus menyediakan banyak kode QR berbeda dan menyulitkan pengguna yang terbatas pada ekosistem tertentu. Untuk menjawab tantangan ini, Bank Indonesia mengembangkan standar nasional yang menyatukan seluruh kode QR dari berbagai penyelenggara. QRIS resmi diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus tahun 2019, bertepatan dengan HUT ke-74 kemerdekaan RI. Peluncuran ini mengusung semangat unggul, universal, gampang, untung, dan langsung. Setelah masa uji coba, penggunaan QRIS diwajibkan bagi seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran mulai 1 Januari tahun 2020. Di awal penerapannya, pandemi COVID-19 justru menjadi katalis alami. Kebutuhan akan transaksi tanpa kontak fisik mendorong adopsi massal QRIS, terutama di kalangan UMKM, kuliner, dan retail. Memasuki tahapan berikutnya, fokus pengembangan bergeser dari sekadar adopsi menuju peningkatan kapasitas dan perluasan fitur untuk mengakomodasi transaksi yang lebih besar. Batas maksimal transaksi QRIS terus dinaikkan dari 2 juta rupiah menjadi 5 juta rupiah, lalu ke 10 juta rupiah per transaksi. Pada Maret tahun 2022, BI meluncurkan inovasi QRIS tuntas tarik tunai, uang masuk atau nyetor, tarik tunai, dan setor tunai. Fitur ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan dasar hanya dengan memindai kode Q. Memasuki era baru, BI meluncurkan QRIS Tap berbasis teknologi NFC. Cukup dengan menempelkan ponsel ke reader merchant, transaksi dapat diselesaikan lebih cepat. Ideal untuk transportasi umum, retail cepat saji, dan rumah sakit. Sejak Desember tahun 2024, BI memberlakukan biaya Modoro 0% untuk transaksi hingga Rp500.000 bagi pedagang usaha mikro. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban biaya bagi UMKM dan mendorong digitalisasi di segmen akar rumput. Salah satu lompatan paling signifikan adalah internasionalisasi QRIS, mengubahnya dari standar nasional menjadi jembatan pembayaran global. Kerjasama pertama dilakukan dengan Thailand pada 2021, disusul Malaysia pada Mei tahun 2023, dan Singapura pada November tahun 2023. Jangkauan diperluas hingga ke Jepang, Korea Selatan, dan uji coba dengan Tiongkok. Implementasi QRIS antar negara Indonesia-China resmi dimulai pada 30 April 2026. Integrasi ini memungkinkan wisatawan China membayar menggunakan aplikasi seperti Alipay dan UnionPay di merchant Indonesia, dan sebaliknya warga Indonesia bisa bertransaksi di China pakai aplikasi lokal. Pendapatan merchant tetap diterima dalam rupiah. Per triwulan 1 tahun 2026, ekosistem QRIS telah mencatatkan pertumbuhan yang eksponensial. Tercatat 44 juta merchant didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Jumlah pengguna telah mencapai 61,7 juta orang. Sejak diluncurkan, total transaksi
menembus 31 miliar transaksi. Total nilai transaksi mencapai 2.970 triliun rupiah, hampir 3.000 triliun rupiah. Pada triwulan 1 2026, transaksi QRIS tumbuh 111,94% secara tahunan, tertinggi di antara instrumen digital lainnya, didorong oleh perluasan akseptasi dan efek jaringan yang semakin kuat. Dengan adanya koneksi ke 6 negara Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, China, transaksi inbound turis asing di Indonesia mencapai 2,79 juta transaksi dengan nilai Rp713 59 miliar. Transaksi outbound warga RI di luar negeri mencapai 737.647 transaksi dengan nilai Rp 249,26 miliar. Meskipun sukses, ekspansi QRIS menghadapi tantangan di wilayah 3 ton yang memiliki keterbatasan internet, serta kebutuhan peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM tradisional dan penguatan sistem keamanan siber. Kedepan, QRIS diproyeksikan terus bertransformasi menjadi infrastruktur utama menuju masyarakat tanpa tunai. Pengembangan QRIS Tab dan perluasan jaringan cross-border akan terus digenjot, memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam inovasi pembayaran digital di tingkat global.